Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali pada pelajaran kimia. Sebelum memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Bagaimanakah hubungan konsentrasi larutan dengan kenaikan titik didih dan penurunan titik beku? Dari percobaan menunjukkan bahwa kenaikan titik didih dan penurunan titik beku tidak tergantung kepada jenis pelarut, tetapi hanya bergantung pada konsentrasi partikel dalam larutan. Oleh karena itu, kenaikan titik didih dan penurunan titik beku termasuk ke dalam sifat koligatif. Untuk larutan encer, kenaikan titik didih atau delta Tb dan penurunan titik beku atau delta Tf itu akan sebanding dengan molalitas larutannya. Sehingga dapat kita turunkan rumus bahwa delta Tb sama dengan Kb kali M dan delta Tf sama dengan Kf kali M, di mana delta Tb sama dengan kenaikan titik didih, Kb adalah tetapan kenaikan titik didih molal, dan M adalah molalitas. Delta Tf sama dengan Kf kali M, di mana delta Tf sama dengan penurunan titik beku, Kf adalah tetapan penurunan titik beku molal, dan M adalah molalitas. Nilai Kb dan nilai Kf itu tergantung pada jenis pelarutnya. Coba kalian perhatikan gambar berikut ini. Jika sama-sama mendidih, manakah yang lebih tinggi, titik didih air atau titik didih air laut? Dan titik beku manakah yang lebih rendah? Berdasarkan percobaan, diketahui bahwa larutan dari zat-zat yang sukar menguap itu mempunyai titik didih lebih tinggi dan titik bekunya lebih rendah dari pelarutnya. Sebagai contoh adalah larutan garam, di mana kalau air mendidih pada suhu 100, maka larutan garam akan mendidih pada suhu di atas 100 derajat Celcius. Sebaliknya, jika air membeku pada suhu 0 derajat Celcius, maka larutan garam akan membeku di bawah suhu 0 derajat Celcius. Dari keterangan di atas, kita dapat menyimpulkan bahwa selisih titik didih larutan dengan titik didih pelarut itu kita sebut dengan kenaikan titik didih. Dari keterangan tadi dapat kita simpulkan bahwa selisih titik didih larutan dengan titik didih pelarut itu disebut dengan kenaikan titik didih. Kenaikan titik didih kita simbolkan dengan delta Tb. Dan selisih titik beku pelarut dikurangi dengan titik beku larutan itu kita sebut dengan penurunan titik beku yang disimbolkan dengan delta Tf. Jadi kita ulangi lagi ya, bahwa titik didih pelarut, misalnya air, itu sama dengan 100 derajat Celcius.
Tetapi jika kita tambahkan ke dalamnya zat yang sukar menguap, misalnya adalah garam, dan terbentuk larutan garam, maka larutan garam akan mendidih pada suhu di atas 100 derajat Celcius. Misalnya juga air membeku pada suhu 0 derajat Celcius. Jika kita tambahkan garam ke dalamnya dan terbentuk larutan garam, maka larutan garam itu akan membeku pada suhu di bawah 0 derajat Celcius. Tekanan osmotik larutan. Peristiwa osmosis adalah perembesan molekul pelarut dari pelarut ke dalam larutan atau dari larutan yang lebih encer ke larutan yang lebih pekat melalui selaput semi permeabel. Perbedaan tekanan hidrostatik maksimum antara suatu larutan dengan pelarutnya disebut dengan tekanan osmotik larutan. Tekanan osmotik larutan termasuk ke dalam sifat koligatif larutan. Kenapa demikian? Karena hanya dipengaruhi oleh konsentrasi dan bukan dipengaruhi oleh jenis partikel zat larutnya. Untuk menghitung tekanan osmotik larutan, kita bisa menggunakan rumus persamaan gas ideal, di mana Pi kali V sama dengan N kali R kali T. Jika N dibagi dengan V sama dengan molar, sehingga rumusnya dapat kita ubah menjadi Pi sama dengan M kali R kali T, di mana Pi sama dengan tekanan osmotik larutan satuannya atm, M adalah molaritas satuannya mol per liter, R adalah tetapan gas satuannya adalah liter atm mol min 1 Kelvin min 1, dan T adalah temperatur pada satuan Kelvin. Perhatikan soal berikut. Coba dari soal kita lihat, yang diketahui adalah konsentrasi larutannya adalah 0,001 molar dan suhunya adalah 25 derajat Celcius. Jadi kita harus merubah suhu dalam Celcius menjadi Kelvin, sehingga suhunya 25 derajat Celcius tambah dengan 273 menjadi 298 Kelvin. Langsung kita hitung berapa harga Pi-nya. Pi sama dengan MRT. Tadi harga M-nya diketahui langsung, itu adalah 0,001 molar dikali dengan 0,082 liter atm mol min 1 Kelvin min 1 kali 298 Kelvin sama dengan 0,024 atm. Jadi tekanan osmotiknya adalah 0,024 atm. Sekarang kita lanjutkan dengan sifat koligatif larutan elektrolit. Larutan elektrolit itu perbedaan sifat koligatif larutan elektrolit dan non elektrolit terletak dari faktor Van Hoff. Sebenarnya larutan non elektrolit juga bisa kita hitung faktor Van Hoff-nya. Cuma karena di sini alfanya sama dengan 0, maka harga faktor Van Hoff-nya sama dengan 1. Jadi makanya sifat koligatif larutan elektrolit tanpa menggunakan I. Nah, faktor Van Hoff sama dengan I sama dengan 1 tambah N kurang 1 kali alfa, di mana N merupakan jumlah ionisasi dari muatannya, kemudian alfa adalah derajat ionisasi. Harga alfa mulai dari 0 sampai dengan 1. Sebelumnya kita sudah mempelajari bahwa untuk
penurunan tekanan uap rumusnya adalah P sama dengan P0 kali X pelarut. Nah, tetapi X pelarut dan X terlarut pada penurunan tekanan uap, di sana kita bisa menghitung fraksi mol pelarut dan fraksi mol zat terlarut. Pada sifat koligatif kan hanya dipengaruhi oleh konsentrasi partikel zat terlarutnya saja, sehingga di sini faktor Van Hoff hanya dikalikan pada N terlarut saja. Jadi misalnya X pelarut sama dengan N pelarut dibagi dengan N pelarut tambah N terlarut. Jadi fraksi mol pelarut itu adalah banyaknya mol zat terlarut dibagi dengan mol larutan. Karena pada N terlarut, karena sifat koligatif larutan hanya dipengaruhi oleh konsentrasi zat terlarutnya, maka yang dikalikan dengan faktor Van Hoff hanya N terlarutnya saja. Sehingga X pelarut sama dengan N pelarut dibagi dengan N pelarut tambah N terlarut kali I. Fraksi mol terlarut sama dengan perbandingan mol terlarut dibagi dengan mol larutan. Pada fraksi mol terlarut ini harus kita kalikan dengan I. Kenapa? Karena kembali lagi ke sifat koligatif larutan, bahwa sifat koligatif larutan itu hanya dipengaruhi oleh konsentrasi zat terlarutnya, sehingga karena di sini N-nya adalah N terlarut, maka kita kalikan dengan I. Dan yang di bawah juga N terlarut dikali dengan I. Nah, setelah selesai X pelarutnya kita hitung dan X terlarutnya kita hitung, kita kembali masukkan ke rumus awal. Setelah N pelarut dan X terlarut kita hitung, maka kita bisa menghitung delta P sama dengan P0 kali X terlarut. Tetapi X terlarutnya kita ambil X terlarut yang ini, yang sudah kita kalikan dengan faktor Van Hoff. Yang berikutnya adalah kenaikan titik didih. Kenaikan titik didih sama delta TB sama dengan KB kali M kali I. Kali I ini kita hitung dari 1 tambah N kurang 1 kali alfa. Cara menghitungnya sama. Berikutnya penyusunan titik beku. Delta TF sama dengan KF kali M kali I. P sama dengan M kali R kali T kali I. Contoh soal, sebanyak 1 gram MgCl2 dilarutkan dalam 500 gram air. Tentukanlah titik didih dan titik beku larutan, dan tentukanlah tekanan osmotik larutan. Yang pertama yang harus kita lakukan adalah tentukan dulu apa saja yang diketahui dari soal. Yang pertama, massa MgCl2 adalah 1 gram, massa air adalah 500 gram, kemudian suhunya 25 derajat Celcius, alfanya 0,9, dan ini ada KB air, KF air. Yang pertama kita hitung dulu adalah MR-nya. MR dari MgCl2, di mana MR dari MgCl2 adalah 95 gram per mol. Setelah itu kita hitung N dari MgCl2 sama dengan gram per mr. Gramnya adalah
1 gram dibagi dengan 95 gram per mol didapatkan adalah 0,011 mol. Setelah mol kita dapat, sekarang kita hitung titik didih larutannya. Molnya kita dapat adalah 0,011 mol. Ingat kembali bahwa MgCl2 itu kita ionkan menjadi Mg2+ tambah 2Cl-, sehingga harga N-nya ada berapa? Di sini ada 1 ion Mg2+, dan di sini ada 2 ion Cl-, sehingga jumlah N sama dengan 1 tambah 2 sama dengan 3. Selanjutnya kita hitung harga I. I sama dengan 1 tambah N kurang 1 kali alfa. 1 tambah N-nya ada 3 kurang 1, tadi alfanya adalah 0,9. Sehingga setelah kita hitung 1 tambah 2 kali 0,9 didapatkan adalah 2,8. Setelah harga I kita dapat, sekarang kita hitung harga M-nya. M atau molar sama dengan N per P. Harga M-nya tadi didapat adalah 0,011 mol dibagi dengan massa air adalah 500 gram. Kita bisa mengubah menjadi kilogram, bahwa 500 gram sama dengan 0,5 kilogram, sehingga N per P-nya menjadi 0,5 kilogram. Didapatkan harga molalnya adalah 0,022 mol per kilogram atau 0,022 molar. Setelah itu baru kita bisa hitung delta TB-nya. Delta TB sama dengan KB kali M kali I. Harga KB-nya adalah 0,52 derajat Celcius per molar dikali dengan molarnya dapat adalah 0,022 molar dikali tadi dengan I harganya adalah 2,8. Ini bisa kita coret, sehingga delta TB-nya adalah 0,52 kali 0,022 kali 2,8 akan didapat nilainya adalah 0,032 derajat Celcius. Ini baru harga delta TB. Delta TB itu adalah kenaikan titik didih. Sementara yang ditanyakan adalah titik didih larutannya. Untuk menghitung TB larutan itu akan sama dengan delta TB ditambah dengan TB pelarut, di mana delta TB sama dengan 0,032 derajat Celcius ditambah dengan titik didih pelarut, di sini air, adalah 100 derajat Celcius, sehingga harganya adalah 100,032 derajat Celcius, sehingga titik didih larutannya adalah 100,032 derajat Celcius. Selanjutnya kita hitung titik beku larutan. Ini harga M-nya sudah dapat, harga molarnya adalah 0,022 mol per kilogram atau molar. Delta TF sama dengan KF kali M kali I. Harga KF-nya adalah 1,86 Celcius per molar kali nilainya molar 0,022 molar dikali dengan I tadi harganya adalah 2,8, sehingga
didapatkan harga delta TF-nya adalah 0,115 derajat Celcius. Ini adalah penurunan titik beku, sementara yang diminta adalah titik beku larutan. Sehingga titik beku larutan atau TF sama dengan TF pelarut dikurangi dengan delta TF. TF pelarut atau titik beku pelarut, air di sini membeku pada suhu 0, maka ini akan menjadi 0 derajat Celcius dikurangi dengan delta TF adalah 0,115 derajat Celcius, sehingga didapatkan TF atau titik beku larutan sama dengan min 0,115 derajat Celcius. Untuk menghitung tekanan osmotik larutan, di sini harga molar sudah dapat adalah 0,022 molar. Karena di sini larutannya bersifat encer, maka harga molar ini akan sama dengan molarnya. Jadi yang 0,022 molar akan sama dengan molarnya, nilainya adalah 0,022 mol per liter. Untuk tekanan osmotik rumusnya Pi sama dengan M kali R kali T kali I. M-nya adalah 0,022 liter dikali harga R-nya adalah 0,082 liter ATM mol min 1 Kelvin min 1. T-nya adalah 25 derajat Celcius. Ini kita rubah menjadi Kelvin, sehingga kali ditambah dengan 273 menjadi 298 Kelvin kali dengan I-nya 2,8. Kemudian kita coret, ini coret, tercoret, Kelvin sama Kelvin coret, sehingga Pi-nya adalah 0,022 kali 0,082 kali 298 kali 2,8, sehingga didapatkan harga Pi-nya adalah 1,51 ATM.